Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Dr. Anda Winda Gunarti, MPD, selaku instruktur dan juga narasumber dalam kegiatan kursus kilat pembelajaran sekolah rumah 2022 yang sudah hadir pada hari ini. Kemudian juga selamat siang kepada para peserta kursus kilat pembelajaran sekolah rumah 2022. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ade Hanifah. Ibu-ibu guru bisa panggil saya Hani. Pada hari ini saya menjadi fasilitator yang akan mendampingi para ibu guru untuk memperdalam materi mengenai bernyanyi ceria. Sebelum kita memasuki kegiatan inti, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir acara nanti. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk Kakak Mesya, tolong di-share materi pada hari ini. Baik, Bapak Ibu Guru, gimana nih kabarnya hari ini? Udah semangat nih untuk mengikuti pembelajaran hari kedua. Gimana nih Ibu-Ibu? Semangat. Semangat dong ya, karena pembelajaran hari ini bakal seru banget pastinya. Kalau gitu saya mau cek semangatnya dulu nih Ibu-Ibu semua dengan jargon yang udah kemarin Kakak Ananda kasih. Ibu-Ibu masih ingat kan jargonnya gimana? Kalau saya bilang salam seru 2022, Ibu-Ibu bilang apa? Salam guru. Edukatif, semangat, responsif, inovatif, dan untuk mencipta generasi yang hebat. Bisa Ibu-Ibu? responsif. Saya contohin dulu aja kali ya. Kalau saya bilang salam guru seru 2022, Ibu-Ibu bisa bilang guru yang semangat, edukatif, responsif untuk menciptakan generasi yang hebat. Gimana Ibu-Ibu, bisa? Ayo kita mulai ya, coba. Saya mau cek jargonnya dulu nih. Salam guru seru 2022. Semangat, responsif, Edukatif, responsif untuk menciptakan generasi hebat. Ayo di unmute dulu. Kurang semangat nih Kak. Coba sekali lagi kali ya Kak jargonnya. Coba di unmute dulu mikrofonnya biar kedengaran suaranya sama-sama. Ya, salam guru seru 2022, guru yang semangat, edukatif, responsif untuk menciptakan generasi hebat. Terus semangat nih, berarti kalau udah semangat kayak gini, tandanya Ibu menerima pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, materi kemarin kita sudah membahas mengenai hakikat dari bernyanyi ceria, di mana terdapat beberapa materi yang berisi definisi dari bernyanyi dan metode bernyanyi, kemudian
alasan penggunaan metode bernyanyi, kemudian tujuan metode bernyanyi, dan prinsip-prinsip dari metode bernyanyi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai metode bernyanyi, yaitu mengenai dampak metode bernyanyi pada perkembangan anak usia dini dan juga metode bernyanyi dalam quantum teaching. Next. Dampak bernyanyi pada perkembangan anak usia dini. Pada setiap metode pembelajaran tentunya memiliki banyak sekali dampak positif ya terhadap perkembangan aspek perkembangan anak. Salah satunya ini metode bernyanyi yang juga merupakan memiliki banyak sekali dampak positif terhadap berbagai aspek perkembangan anak. Slide selanjutnya. Nah, pada hari ini kita akan membahas dampak dari metode bernyanyi terhadap beberapa aspek perkembangan anak, yaitu ada 5 perkembangan. Yang pertama itu aspek perkembangan kognitif, yang kedua ada aspek moral agama, yang ketiga aspek fisik motorik, kemudian yang keempat ada aspek bahasa, dan yang terakhir adalah sosial emosional. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai aspek perkembangan kognitif. Slide selanjutnya. Nah, aspek perkembangan kognitif ini mencakup kemampuan daya ingat anak atau daya ingat seseorang. Next. Dalam metode bernyanyi memiliki dampak terhadap kognitif anak, yaitu yang pertama ini ada kreativitas dan imajinasi anak. Hal ini dapat dilihat ketika anak berusaha untuk menyesuaikan dengan lirik yang ada pada lagu yang digunakan dalam pembelajaran. Kegiatan kreativitas serta kemampuan anak dalam berimajinasi ini dalam menyesuaikan gerakan dengan lirik lagu dapat mengembangkan daya pikir mereka dan meningkatkan fungsi neurologis anak sehingga perkembangan kecerdasan mereka dapat berlangsung dengan optimal. Kemudian yang kedua ada mengasah daya tangkap anak. Hal ini dapat dilihat ketika anak dapat menangkap dan merekam lirik serta irama lagu. Saat musik atau lagu itu diputar, anak akan belajar mengenal irama dari lagu tersebut. Otak anak akan menangkap irama lagu tersebut dan menerjemahkannya atau meresponnya melalui gerakan-gerakan yang sesuai dengan ketukan dari irama lagu tersebut. Nah, hal ini membutuhkan kemampuan kognitif yang baik pada anak. Kemudian, saat guru memberikan contoh lirik kepada anak mengenai sebuah lagu, anak akan belajar untuk mengenal lantunan dari lagu yang digunakan, sehingga otak anak akan menangkap isi dari lirik lagu tersebut dan merekamnya ke dalam otak mereka. Lalu anak pun akan menirukan lirik lagu tersebut yang dilantunkan oleh gurunya. Mereka meniru apa yang diucapkan oleh guru tersebut. Gitu. Slide selanjutnya. Nah, ini ada contoh videonya. Boleh diputar? Ibu-ibu bisa perhatikan. Nah, dari video tadi, dari video ini kita dapat menangkapkan atau melihat apa yang dilakukan guru tersebut terhadap anaknya, lalu anaknya merespon dari apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Kira-kira ibu-ibu
Tahu nggak nih, seperti apa aspek kognitif apa yang mereka tangkap? Ayo siapa yang bisa menjawab? Dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, belum ada ya. Jadi, dari video ini kita dapat melihat bahwa anak-anak ini dapat menirukan apa yang dilakukan oleh gurunya dari kata-kata lirik, 1 ditambah 1. Mereka berusaha untuk meresponnya dengan 1 ditambah 1, lalu kata sama dengannya mereka begini, meresponnya dengan seperti ini, sama dengan 2, lalu mereka membentuk angka 2 dengan tangannya. Seperti itu. Hal itu dapat mengembangkan kemampuan kognitif anak. Oke, selanjutnya di enter lagi. Nah, aspek selanjutnya adalah aspek pertimbangan moral agama. Hal ini mencakup sikap seseorang terhadap tatanan kehidupan berdasarkan keagamaan. Slide selanjutnya. Dalam kegiatan bernyanyi dapat mengembangkan aspek moral agama, yaitu dengan bernyanyi mereka sebelum melakukan kegiatan mereka paham bahwa perlu kegiatan pembiasaan seperti berdoa sebelum melakukan kegiatan sesuatu. Yaitu sebelum melakukan kegiatan bernyanyi, anak-anak diajak nih untuk berdoa terlebih dahulu sehingga anak-anak dapat memahami bahwa sebelum melakukan kegiatan perlu berdoa terlebih dahulu. Kemudian, lirik lagu yang dapat disisipkan pembelajaran moral dan agama. Pada kegiatan bernyanyi, pendidik dapat memasukkan pesan-pesan pendidikan berupa nilai moral dan agama yang dikenalkan kepada anak, yang mungkin sebelumnya terlihat sulit untuk ditanamkan pada anak. Lalu kemudian dengan metode bernyanyi ini dapat lebih mudah teraplikasikan kepada anak. Gitu. Sehingga anak dapat mudah untuk memahami pesan-pesan moral dan agama yang dikenalkan melalui kegiatan yang menyenangkan, yaitu dengan kegiatan bernyanyi. Lalu ada cara bernyanyi yang sesuai dengan moral, di mana yang sesuai dengan moral itu yang dimaksud adalah kata-kata yang digunakan itu kata-kata yang baik, kata-kata yang sopan, lalu jika memang menggunakan gerakannya yang sopan juga, yang baik, yang sesuai dengan anak usia dini pada umumnya, seperti itu. Slide selanjutnya. Berikut ini ada contoh lagunya, Ibu-ibu. Ini contoh lagu yang mengandung pesan moral dan agama. Kira-kira Ibu-ibu sudah tahu belum ini lagunya seperti apa? Kayaknya sih sudah sering digunakan ya dalam pembelajaran. Bila aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Nah, dari contoh lagu ini kira-kira apa yang ditangkap oleh Bapak Ibu mengenai moral dan agama? Berdoa tidak boleh berteriak. Lalu supaya permohonannya dikabulkan. Iya, bisa. Makasih Ibu Fitri. Nah, dari contoh lagu ini kita bisa menangkap bahwa berdoa itu harus dengan suara yang lembut, tidak perlu berteriak-teriak gitu. Lalu berdoa itu dengan sungguh-sungguh, tidak main-main gitu, tidak melihat ke sana ke sini atau bercanda gitu, agar permohonan yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik, slide selanjutnya. Nah, aspek yang ketiga adalah fisik motorik. Hal ini mencakup kemampuan anak dalam mengkoordinasikan sensor motoriknya. Slide selanjutnya.
Nah, dari kegiatan bernyanyi ini dapat melatih fisik motorik anak, gitu ya Bu. Yang pertama itu ada keterampilan koordinasi motorik halus. Ketika anak bernyanyi, anak biasanya secara tidak langsung mereka bermainkan alat musik sederhana yang ada di sekitar mereka. Hal ini tentunya membutuhkan keterampilan dan juga koordinasi motorik halus anak-anak yang dapat mengembangkan mereka dalam keterampilan musik. Yang secara tidak sadar, hal itu juga dapat mengembangkan kepekaan mereka terhadap sensorik motorik lainnya. Gitu. Ketika misalkan kita mengajak mereka bernyanyi, secara tidak sadar mereka pasti memukul-mukul meja atau bertepuk tangan. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa bernyanyi ini dapat mengembangkan keterampilan koordinasi motorik halus pada anak. Kemudian ada kemampuan koordinasi motorik kasar. Hal ini dapat dilihat ketika anak mampu merespon irama dengan gerakan dan menyesuaikan ketukan dengan gerakan. Ketika mereka latihan untuk mengenal irama lagu atau ritme lagu yang ada pada lagu yang digunakan, mereka merespon secara spontan dengan melakukan gerakan-gerakan seperti bertepuk tangan, menganggukkan kepala, atau menderapkan kaki, serta mengetuk-ngetuk sesuatu yang ada di sekitarnya. Lalu dengan pengenalan ritme tersebut juga dapat berpengaruh terhadap gerakan tubuh anak, yaitu dapat dilihat ketika mereka bergerak sesuai dengan ritme lagu. Misalkan lagunya itu ceria, mereka bergerak dengan semangat, gitu. Misalkan mereka loncat-loncat atau dengan menari-nari dengan ceria, seperti itu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini ada contoh videonya. Kalau Ibu-ibu bisa lihat. hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak kaki, bum bum. Kalau kau suka hati hentak kaki, bum bum. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati hentak kaki, bum bum. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati dan memangnya begitu. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Maaf, Kakak Ani belum di-mute. Dari kegiatan dari video tersebut, kira-kira ibu-ibu guru ini dapat menangkap apa mengenai fisik motorik? Gerakan tepuk tangan, lompat. Pupit kayaknya ngadu di kita nih. Ya, dari kegiatan tadi dapat disimpulkan ya bahwa kegiatan bernyanyi ini juga berdampak pada fisik motorik anak, yaitu mereka mengikuti irama dengan bertepuk tangan, lalu melompat, lalu menari-nari gitu kan. Jadi bernyanyi ini memiliki banyak dampak terhadap berbagai aspek, salah satunya fisik motorik. Slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ini kita akan membahas mengenai aspek perkembangan bahasa yang mencakup 4 keterampilan berbahasa. Namun pada saat ini kita hanya membahas mengenai 3 keterampilan berbahasa. Slide selanjutnya. Jadi pada
kegiatan bernyanyi dapat berdampak terhadap perkembangan bahasa anak. Yang pertama itu ada memperbanyak atau meningkatkan pembendaharaan kata atau kosakata anak. Dalam proses kegiatan bernyanyi, anak-anak biasanya akan mencoba untuk menirukan kata-kata yang diucapkan oleh guru. Misalkan gurunya mencontohkan terlebih dahulu gitu kan, lagu apa gitu, misalkan lagu ubur-ubur nih, misalkan aku sih ubur-ubur hidup di air laut. Nah, nanti secara tidak sadar mereka berusaha untuk mengikuti kata-kata yang diucapkan oleh gurunya gitu. Mereka misalkan ngomongnya ubur-ubur awal-awalnya, nanti di laut. Nah, secara tidak sadar mereka akan meningkat pembendaharaan kata gitu. Kemudian yang kedua ada meningkatkan kemampuan berbicara anak. Ini udah pasti banget ya, karena pada kegiatan bernyanyi mereka mengucapkan berbagai kata yang ada pada lirik, sehingga dapat membantu anak untuk memperlancar mereka dalam berbicara gitu. Yang tadinya misalkan tidak bisa berbicara air gitu, misalkan air, dia nggak bisa nih, terus karena diulang-ulang terus, akhirnya dia bisa ngomong air gitu. Kemudian yang ketiga ada perkembangan bahasa menyimak pada anak. Nah, dengan mengenalkan nada dan kata pada kegiatan bernyanyi, juga dapat memberikan dampak terhadap perkembangan menyimak pada anak. Pengenalan nada dan kata akan membuat anak fokus untuk menyimak dari kegiatan bernyanyi tersebut, di mana mereka menyimak itu dengan fokus agar mereka bisa mengikuti lagunya gitu. Seperti itu Ibu-ibu. Ini contoh slide selanjutnya. Petani punya kandang besar, besar, besar. Di kandang ada sapinya. Mo, mo, mo. Di sini, di sana, semua bunyi. Mo, pinter. Bapak tani punya kandang kecil, kecil, kecil. Di kandang ada bebeknya. Ayo, wek, 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 wek. Di sini, di sana, wek, wek. Semua bunyi. Subhanallah, pinter suaranya. Dari video tersebut, kira-kira ibu-ibu sudah dapat menangkap belum aspek bahasanya dapat dilihat dari apa? Dari medianya juga, Bu. Binatangnya kan dia tadi mengenalkan binatang itu ya. Yang bapak tani punya kandang. Dia anak ini kayak fokusnya sama medianya. Jadi dia tahu mengenalnya. Jadi bisa dipastikan ya bahwa kegiatan bernyanyi ini dapat menambah kosakata anak, juga memperlancar anak dalam berbicara. Dan juga dapat melatih fokus anak dalam menyimak lagu yang dinyanyikan oleh gurunya. Yang tadinya anak ini diam nih, yang baju putih laki-laki ini, anak cowok ini diam, terus akhirnya mereka melihat temannya misalkan atau gurunya yang bilang wek wek, dia ikutan bilang wek wek gitu, sehingga dia bisa mengikuti gitu. Kemudian slide selanjutnya. Nah, ini ada aspek terakhir yaitu sosial emosional. Hal ini mencakup mengenai kemampuan anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Slide selanjutnya, dari kegiatan bernyanyi dapat mengembangkan aspek perkembangan sosial emosional anak, yaitu yang pertama menumbuhkan gairah dan juga semangat belajar pada anak. Melalui kegiatan bernyanyi dapat menumbuhkan
kegiatan yang diminati dan juga disenangi oleh anak. Sehingga hal itu dapat mempengaruhi gairah dan juga semangat anak dalam mengikuti pembelajaran gitu. Memotivasi anak untuk bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua ada sarana mengekspresikan perasaan anak. Melalui kegiatan bernyanyi dapat menstimulasi anak dengan pengalaman musik secara langsung. Ketika anak mendengarkan, bernyanyi dan melantunkan lirik dari lagu, anak akan mendapatkan gambaran mengenai makna atau isi dari musik tersebut, sehingga hal itu dapat mempengaruhi terhadap emosional dan juga perasaan anak gitu. Mereka ketika musiknya ceria, mereka mengekspresikannya dengan ceria. Kalau misalkan lagunya sedih atau lagunya yang melo-melo, mereka mengekspresikannya dengan yang tidak terlalu bersemangat seperti itu. Kemudian ada meningkatkan kepekaan anak terhadap sekitarnya. Hal ini dapat dilihat ketika mereka bernyanyi secara berkelompok, misalkan. Lalu temannya misalkan bernyanyi ada yang salah gitu. Lalu dia berusaha untuk membenarkan, misalkan kamu salah, harusnya liriknya seperti ini gitu. Hal inilah yang dapat dikatakan meningkatkan kepekaan anak terhadap sekitar. Seperti itu. Slide selanjutnya, Kakak. Nah, ini ada contohnya nih. Ibu-ibu bisa perhatikan ya. Musik yang disuka tidak berebut. Tidak berebut, bergantian, bergantian. Bergantian. Ya, dah, langsung balik ke tempat. Rama pinter nih, hebat nih. Yang mana aja. Yuk, Adit balik lagi, Dit. Adit Siap. Oh, aku nggak kebagian. Aku pakai tepuk Ya, tangan aku aja. tepuk aja ya, sayang ya. Oh, pinter. Oh, Mikaela, terima kasih hebat. Mikaela. Mikaela pakai tepuk tangan Pakai aja, aja. Dit, Mikaela. Iya, Mikaela yang nyanyinya di depan boleh? Mau. Oh iya, Iya. pinter. Yuk, kita sedikit. Siap ya. Yuk, Yuk, sana-sana. kita mau nyanyi apa? Semangat, kita mau nyanyi apa? Bangun tidur lagi. Yuk, 1, 2. Abakai bisa nyanyi bangun tidur? Yuk. Oh iya, Satu. pakai ya boleh. Mau pakai pakai? Pakai mau pakai alat musik nggak? Oh enggak. Oh. Ya udah. Nah, yuk, 1, 2, 3. Bangun tidur terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Lebih semangat lagi, ulang lagi. 1, 2, 3. Bangun tidur terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Nah, dari video ini kira-kira aspek sosial emosionalnya dapat dilihat dari apa, Ibu-ibu? Ada yang bisa menjawab? Baik. Aspek sosial yang dapat dilihat adalah ketika mereka berusaha untuk mengambil alat musiknya secara tidak berebutan. Lalu dapat juga dilihat ketika mereka bekerja sama untuk mengharmonisasikan alat musik mereka agar dapat terdengar dengan enak. Lalu kepekaannya dapat dilihat dari apa? Dari ketika anak perempuan ini mengalah kepada teman laki-lakinya dan memberikan alat musiknya terhadap teman laki-lakinya yang tidak mendapatkan alat musik gitu. Lalu dia mau dan mengalah untuk menjadi penyanyinya gitu.
Baik, sampai sini Ibu-ibu paham mengenai dampak metode bernyanyi terhadap perkembangan anak usia dini? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, sudah paham ya berarti dengan dampak bernyanyi terhadap perkembangan anak usia dini. Berarti sudah siap ya untuk memasuki materi kedua dari kursus kelas hari ini. Baik, selanjutnya kami. Nah, kita memasuki materi kedua Ibu-ibu, yaitu metode bernyanyi dalam quantum teaching. Kira-kira Ibu-ibu sudah tahu belum mengenai quantum teaching? Metode pembelajaran quantum teaching. Sepertinya belum mengetahui ya mengenai quantum teaching. Baik, saya jelaskan secara sederhana, yaitu quantum teaching adalah yaitu belajar adalah 10% dari apa yang kita baca, kemudian 20% dari apa yang kita dengar, 50% dari apa yang dilihat dan didengar, 70% dari apa yang dikatakan, dan 90% dari apa yang dikatakan dan dilakukan. Jadi, yang paling tinggi ini adalah apa yang dikatakan dan juga dilakukan. Jadi, anak-anak itu akan lebih mudah paham atau lebih mudah mengerti dan menangkap pembelajaran ketika mereka mengatakan dan juga melakukan apa yang mereka katakan gitu. Jadi bukan hanya sekedar membaca atau mengatakan atau mendengar. Jadi mereka harus benar-benar mengalami apa yang dipelajari pada saat itu. Slide selanjutnya. Nah, ini ada definisi dari quantum teaching. Quantum teaching adalah pendekatan proses belajar yang dapat memunculkan atau menimbulkan kemampuan dan bakat alamiah siswa dalam membangun proses pembelajaran yang efektif. Jadi, model pembelajaran quantum teaching ini lebih menekankan pada teknik untuk meningkatkan kemampuan diri dan proses penyadaran akan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Seperti itu, Ibu-ibu. Jadi, pada quantum teaching ini mereka lebih menekankan pada proses untuk memunculkan minat dan bakat anak gitu, agar dapat diasah dan berkembang secara optimal yang nantinya akan bermanfaat bagi anak itu. Pembelajaran quantum teaching adalah suatu kegiatan pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan, yang menuntut adanya kebebasan, santai, menakjubkan, dan juga menggairahkan. Nah, karakteristik dalam model pembelajaran quantum teaching ini yaitu penataan lingkungan belajar yang nyaman dan juga menyenangkan, serta menggunakan iringan musik yang disesuaikan dengan suasana hati peserta didik. Seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam model pembelajaran quantum teaching. Yang pertama ini ada lingkungan sekeliling. Jadi, lingkungan sekeliling ini adalah dalam kelas ini mempengaruhi kegiatan belajar peserta didik. Lingkungan sekeliling dapat membantu meningkatkan konsentrasi atau fokus peserta didik dan juga dapat menghambat peserta didik dalam belajar. Jadi sesuai itu kalau misalkan lingkungannya tidak kondusif, ya anak-anak hal itu dapat menghambat peserta didik dalam pembelajaran. Kalau misalkan lingkungannya kondusif, berarti itu dapat meningkatkan konsentrasi ataupun fokus pada peserta didik gitu. Kemudian yang kedua ini ada alat bantu.
Alat bantu merupakan benda yang digunakan untuk mewakili suatu ide. Alat bantu ini dapat berupa secara visual, audio, atau visual audio seperti itu, untuk mempermudah dalam proses pemahaman terhadap peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang dibawakan pada hari itu. Alat bantu yang digunakan dalam hal ini misalkan alat bantunya kalau misalkan musik kita pakai alat musik sederhana, misalkan alat musik sederhananya itu gendang-gendang yang dibuat dari kaleng yang dihias-hias. Ibu-ibu bisa tuh menggunakan alat-alat rumah tangga yang ada di sekitar gitu. Jadi tidak perlu juga untuk membeli yang mahal-mahal. Jadi gunakan saja media-media yang ada di sekitar lingkungan kita gitu. Bisa pakai bahan-bahan bekas yang memang masih layak untuk digunakan. Lalu dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Kemudian ada pengaturan bangku. Pengaturan bangku ini juga memiliki peran penting dalam pembelajaran, Ibu-ibu. Pengaturan bangku ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan jenis-jenis interaksi yang diperlukan dalam pembelajaran. Nah, yang terakhir ini adalah musik. Musik dalam pendidikan dapat menata suasana hati, meningkatkan hasil belajar, dan juga menyoroti hal-hal yang penting dalam pembelajaran. Musik dapat menciptakan kondisi yang lebih santai dan menciptakan lingkungan yang mendukung dan berkesinambungan. Nah, musik ini dapat membantu siswa untuk lebih mudah menyimpan informasi dan memahami materi-materi pembelajaran sehingga dapat memperoleh hasil belajar yang optimal seperti itu. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini ada prinsip-prinsip mengenai quantum teaching, Bapak Ibu. Dalam pembelajaran quantum teaching ini terdapat 6 prinsip. Yang pertama itu ada tumbuhkan. Tumbuhkan ini diartikan sebagai kita sebagai guru dapat menumbuhkan minat pada setiap peserta didik bahwa peserta didik ini akan mempelajari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya nanti gitu. Dirinya yang sekarang ataupun dirinya pada saat di masa depan nanti. Kemudian ada alami. Alami ini bukan alam ya, tapi lebih mereka lakukan gitu. Jadi pendidik dapat memberikan pengalaman yang baru terhadap anak, hal-hal yang baru yang dapat membuat mereka tuh penasaran, termotivasi untuk mengikuti pembelajarannya gitu, untuk mencari tahu apa sih yang dipelajari pada hari ini gitu. Kemudian ada yang ketiga itu namai, yaitu di sini guru memberikan cara-cara ataupun teknik atau strategi yang dapat digunakan oleh peserta didik agar mereka tidak mengalami hambatan dalam proses pembelajaran seperti itu. Kemudian yang keempat ini ada demonstrasikan. Jadi dalam hal ini pendidik dapat memberikan kesempatan kepada siswa atau peserta didik untuk menunjukkan bahwa mereka itu tahu dan paham apa yang dipelajari pada hari itu gitu. Misalkan hal ini dapat dilihat dari tanya jawab, misalkan pembelajaran hari ini apa ya gitu. Apa yang kamu tangkap dari pembelajaran hari ini, seperti recalling ya ibu-ibu kalau misalkan dalam kegiatan proses pembelajaran. Kemudian ulangi. Nah, ulangi ini yang dimaksud adalah agar siswa lebih paham, ibu-ibu bisa mengulang materi yang telah diajarkan sebelumnya. Misalkan ibu-ibu dapat memberikan tugas, misalkan tugasnya itu mengaplikasikan pembelajarannya atau menerapkan pembelajaran yang sudah dilakukan di sekolah. Misalkan di sekolah ini pembelajaran itu membersihkan barang-barang yang ada di sekolah misalkan. Nah, ibu-ibu bisa meminta anak-anak untuk membersihkan peralatan mereka yang mereka punya di rumah gitu. Bisa misalkan difoto
atau lalu dikirim ke WA gitu. Kemudian ada rayakan. Rayakan yang dimaksud adalah pengakuan, Ibu-ibu. Pengakuan mengenai penyelesaian, partisipasi, dan memperoleh keterampilan dan ilmu pengetahuan. Jadi, rayakan ini bisa dalam bentuk reward, Ibu-ibu. Reward sederhana aja seperti misalkan memberikan kata-kata yang memotivasi anak seperti wah bagus ya, hebat, kamu bisa gitu. Atau tepuk tangan juga bisa. Seperti itu. Jadi pengakuan ini berfungsi untuk apa? Untuk dia mengetahui bahwa hal ini bagus atau bagus untuk dipertahankan dan dilanjutkan gitu untuk kehidupan sehari-harinya. Slide selanjutnya. Nah, dalam quantum teaching ada 3 hal yang harus dipahami, Ibu-ibu. Nah, yang pertama itu ada kuantum atau interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Jadi, quantum teaching ini adalah upaya atau usaha guru dalam menggabungkan berbagai interaksi yang ada di lingkungan sekolah gitu, yang ada di dalam dan sekitar momen kegiatan pembelajaran sehingga kemampuan dan bakat alamiah dari peserta didik dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu untuk dikembangkan nantinya. Kemudian yang kedua ada pemercepatan belajar, yaitu menyingkirkan hambatan belajar melalui musik. Pemercepatan belajar ini dapat menggunakan musik atau mewarnai lingkungan, yang artinya merujuk pada implementasi strategi dalam menghindari hambatan-hambatan dalam kegiatan pembelajaran. Untuk mengembalikan proses belajar keadaan yang lebih mudah untuk diikuti oleh peserta didik gitu. Salah satunya mungkin melalui musik. Hal ini karena bisa membuat anak tuh lebih santai, lebih menyenangkan juga kan. Jadi anak-anak bisa lebih enjoy dalam mengikuti pembelajaran. Mereka tidak akan merasa mudah bosan dan terpaksa dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian ada fasilitasi atau penyediaan alat bantu pendukung. Fasilitasi ini berguna untuk memudahkan siswa dalam belajar, mengikuti pembelajaran. Misalkan kita mau pembelajarannya itu menari, berarti kita membutuhkan alat bantu pendukung seperti apa? Misalkan kostum-kostum sederhana. Kalau misalkan ubur-ubur, misalkan pakai baskom yang dihiasi paper-paper yang bisa buat ulang tahun itu tuh kayak gitu, misalkan di kepalanya taruh situ, atau misalkan temanya kupu-kupu yang lucu gitu, pakai kayak selendang yang diikat gitu di belakang, jadi kayak sayap kupu-kupu gitu. Seperti itu Ibu-ibu. Slide selanjutnya. Nah, dalam pembelajaran quantum teaching ini terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Nah, yang kita bahas ini pertama ada kelebihan. Yang pertama itu selalu berpusat pada apa yang masuk akal bagi anak. Jadi kita dalam menerapkan quantum teaching ini berpusatnya pada apa yang masuk akal bagi anak. Jadi lebih kayak sesuatu yang nyata untuk mereka gitu, tidak abstrak gitu. Jadi sesuatu yang mudah untuk dipahami oleh anak. Kemudian menumbuhkan dan meningkatkan antusiasme anak. Nah, ini tuh karena kan tadi menggunakan sesuatu yang menyenangkan, membuat anak tuh santai mengikuti pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan dan meningkatkan antusiasme anak. Kemudian adanya kerjasama, jadi adanya kerjasama ini dapat dilihat dari ketika misalkan guru ini bertanya kepada anak mau temanya apa, pembelajaran ini seperti apa gitu. Jadi adanya kerjasama antara
guru, anak, dan juga orang tua tentunya karena untuk menyediakan fasilitas membutuhkan koordinasi terhadap orang tua juga. Kemudian menawarkan ide dan proses cemerlang dalam bentuk yang lebih mudah untuk dipahami oleh anak. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, pada yang berpusat pada yang masuk akal bagi anak. Gitu. Jadi sesuatu idenya itu yang mudah untuk dipahami dan diterapkan oleh anak. Kemudian menyenangkan, ketenangan psikologi ini karena kan tadi menggunakan sesuatu yang menyenangkan, yang membuat anak itu santai, enjoy dalam pembelajaran. Kemudian menimbulkan motivasi dari dalam diri anak. Kemudian adanya kebebasan dalam berekspresi. Dan yang terakhir menumbuhkan idealisme, gairah, dan juga cinta mengajar oleh guru. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini ada kekurangannya, Bapak Ibu. Kekurangannya itu adalah yang pertama membutuhkan persiapan yang matang bagi guru dan lingkungan yang mendukung. Kemudian membutuhkan fasilitas yang memadai. Model ini juga banyak dilakukan di luar negeri sehingga kurang beradaptasi dengan keadaan kehidupan di Indonesia. Dan yang terakhir kurang dapat mengontrol siswa. Baik, slide selanjutnya. Metode bernyanyi dalam quantum teaching. Nah, metode bernyanyi ini dapat menjadi salah satu metode yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran quantum teaching, yaitu dengan bagaimana? Nih, pertama, pendidik dapat menciptakan dan mengenalkan lagu sederhana yang berisikan informasi yang bermanfaat bagi anak yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru dapat memberikan contoh dengan memutarkan lagu dan menyanyikan lagu yang membuat anak semangat untuk mempelajarinya. Yang ketiga, guru dapat mengajak anak menyanyikan lagu yang dilakukan secara bertahap. Jadi yang pertama ini, guru menciptakan nih lagu-lagu yang sederhana, yang liriknya itu nggak usah banyak-banyak, gitu kan, 4 barisnya satu bait isinya 4 baris misalkan gitu. Yang isinya tuh bermanfaat bagi anak, misalkan materinya kebersihan, lalu Bapak Ibu menciptakan lagu tentang bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar gitu, dengan kata-kata yang sederhana yang dapat memudahkan anak untuk memahami isi lagu tersebut. Kemudian yang kedua ini, Bapak Ibu bisa memberikan contoh terlebih dahulu dengan memutarkan lagu dan menyanyikannya kepada anak, sehingga anak bersemangat untuk mengikuti pembelajarannya seperti itu. Kemudian Bapak Ibu bisa mengajak anak-anak nih peserta didik untuk menyanyikan lagunya, namun dilakukan secara bertahap sesuai dengan langkah-langkah metode bernyanyi yang nantinya akan dibahas oleh teman saya nanti. Kemudian yang keempat ini ada setelah guru dan anak dapat bekerja sama, setelah itu guru dapat mengajak anak untuk bekerja sama, mencari ekspresi dan juga gerakan yang sesuai dengan isi lagu dan juga iringan musik atau ritme dari lagu tersebut gitu. Jadi guru dan anak-anak bekerja sama seperti yang ditanya. Bagaimana ya kalau misalkan gerakan cuci tangan itu misalkan gerakannya seperti ini, Bu. Lalu dimaksudkan, oh gerakannya seperti ini yang pertama. Lalu yang kedua seperti apa? Seperti ini, Bu. Lalu dimasukkan lagi untuk gerakan yang kedua seperti itu. Lalu ekspresinya seperti apa? Kalau lagunya ceria itu ekspresinya seperti apa ya anak-anak? Nah, berarti ekspresinya senang Ibu, ceria, semangat, seperti itu. Nah, yang kelima itu guru dapat memberikan kesempatan kepada anak untuk menunjukkan hasil dari kerjasama mereka, latihan mereka. Jadi misalkan, ayo sekarang kan sudah paham, sudah tahu nih lagunya dan juga bagaimana gerakannya. Ayo coba tunjukkan kepada Ibu bagaimana sih nyanyian dan gerakannya. Nanti mereka bernyanyi bersama-sama dan melakukan gerakan yang sudah mereka buat sebelumnya.
Kemudian yang terakhir adalah setelah anak berhasil melakukan hal tersebut, guru dapat merayakannya, yaitu dengan memberikan pengakuan mengenai hasil kerjasama mereka gitu, yaitu dalam bentuk reward yang sederhana seperti bilang dalam proses, wah hebat ya kamu tadi misalkan kamu sudah bisa menciptakan gerakan ini, bisa suaranya bagus sekali gitu, gerakannya juga bagus seperti itu. Slide selanjutnya. Nah, kesimpulannya adalah metode bernyanyi dalam quantum teaching ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh yang dimulai dengan memperkenalkan lagu dengan bernyanyi, kemudian dikembangkan dengan menciptakan gerakan-gerakan yang sesuai dengan isi lagu, dan memberikan apresiasi terhadap anak mengenai hasil belajar mereka. Dari 3 hal tersebut dapat dipahami ibu-ibu bahwa anak itu sangat mudah untuk mempelajari suatu hal melalui apa yang dikatakan, dilakukan, dan juga diapresiasi. Slide selanjutnya. Baik, sekian materi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada kata-kata yang kurang mudah untuk dipahami atau terlalu cepat? Jika ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand ya, Bapak Ibu. Hanya saya kali ini, Bu. Iya, Pak. Ya, ada nggak contoh gambar atau praktek baik yang dari quantum teaching ini? Contoh yang praktek baik tadi seperti ketika memberi penghargaan atau penguatan terhadap peserta didik ketika atau guru sedang mempraktekkan praktek baik quantum teaching. Kira-kira ada yang bisa ditampilkan slide contoh? Mungkin dari video sebelumnya Ada. Untuk video secara khusus mengenai quantum teaching, saya belum menemukan, tapi ada video-video yang sebelumnya saya tayangkan itu bisa masuk dalam quantum teaching. Ya. Jadi Misha tolong. Kalau dari sini boleh Misha diputar. Ambil alat musik yang disuka, tidak berebut, bergantian. Dari video ini kita lihat ya Pak, mereka menggunakan alat bantu atau fasilitas untuk digunakan dalam pembelajaran. Lalu lingkungan pembelajaran juga kondusif, luas untuk ruang gerak anak. Kegiatan juga dilakukan secara menyenangkan dan membuat anak merasa enjoy untuk mengikuti pembelajaran. Yuk, kita siap ya. Yuk, sana-sana. Mereka tidak hanya mengatakan untuk bermain, tapi mereka juga melakukan. Abakai bisa nyanyi bangun tidur? Yuk. Oh iya, Bakai, iya boleh. Mau pakai Bakai? Bakai mau pakai alat musik nggak? Oh enggak. Oh? Ya udah. 1, 2, 3. Bangun tidur terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Lebih semangat lagi, ulang lagi. 1, 2, 3. Bangun tidur terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Dapat tolong ibu lebih
paham gitu proses pendidikan untuk memahami materi. Kemudian setelah ini dalam video ini, mohon maaf ini saya potong karena biar waktunya lebih singkat. Jadi setelah ini ibu gurunya, pendidiknya tuh memberikan apresiasi gitu terhadap apa yang dilakukan oleh anak gitu. Selanjutnya yang terakhir kesimpulan. Jadi balik lagi Pak ke bagian dari kesimpulan. Jadi anak itu lebih mudah untuk mempelajari apa yang dikatakan, dilakukan, dan juga diapresiasi. Dikatakan dalam hal ini ada bukan hanya sekedar kata-kata gitu. Bukan kata-kata misalkan tidak bernyanyi aja gitu. Tapi dalam lagu tersebut kan terdapat maknanya ya atau isinya. Jadi dituangkan ke dalam dituangkan dalam sebuah gerakan sehingga mereka melakukan kegiatan tersebut gitu. Seakan-akan mereka melakukan sesuatu yang ada pada isi lagu tersebut. Kemudian ketika mereka sudah bisa nih melakukan kegiatan bernyanyi sambil menari sesuai dengan isi lagu dan juga ritme dari lagu tersebut, diapresiasi. Diapresiasi dalam hal ini adalah agar mereka tahu bahwa hal yang dilakukan mereka itu bagus untuk dipertahankan gitu. Mereka merasa dihargai dengan apa yang telah mereka lakukan. Seperti itu. Apakah sudah cukup, Pak? Cukup saya rasa. Baik. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya ibu-ibu dan bapak-bapak pendidik PAUD sudah paham ya mengenai dampak dari metode bernyanyi terhadap perkembangan aspek perkembangan anak usia dini dan juga mengenai metode bernyanyi dalam quantum teaching. Baik, kalau begitu mungkin ada yang disampaikan oleh Ibu Linda untuk materi ini, kursus pada hari ini. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada Kakak Hani ya. Namanya Ade Hanifah, tapi panggilannya Hani ya. Itu jadi di sini memang lebih menekankan bagaimana sebenarnya menyanyi ya karena kita materi khusus kita menyanyi, kemudian dilihat dari sudut pandang quantum teaching. Nah, quantum itu sendiri kan sebenarnya merupakan istilah dalam fisika ya, tetapi kemudian jadi kuantum itu kan pengubahan energi menjadi cahaya gitu. Tetapi istilah tersebut kemudian berkembang menjadi istilah-istilah yang bisa dipergunakan dalam berbagai bidang gitu. Nah, termasuk dalam pendidikan. Makanya dikenal dengan istilah quantum teaching. Nah, di sini menyanyi atau musik menjadi salah satu unsur yang bisa mendukung quantum teaching. Nah, memang tentang quantum teaching sendiri itu memang harus menjadi bahasan sendiri ya, jadi tidak bisa dalam satu pertemuan. Nah, karena kita fokusnya adalah pada menyanyi, jadi bagaimana kegiatan bernyanyi atau bermain musik ini dari sisi quantum teaching. Jadi pada intinya, pada pembelajaran menyanyi ini memang tidak boleh hanya sekedar kita mengajarkan lagu gitu. Ya, jadi pokoknya lagu ini diajarkan karena lagu ini sesuai tema. Jadi bukan hanya itu, tapi bagaimana lagu tersebut ini bisa mewarnai pembelajaran secara lebih bermakna. Bahwa oh ini bisa mengembangkan beragam aspek perkembangan. Nah, seperti kemarin kan dibahas ya bahwa menyanyi ini merupakan bahasa nada, bahasa emosi, kemudian juga merupakan
wahana untuk mengembangkan beragam aspek perkembangan. Nah, tadi teman-teman kan sudah dengar dari Kakak Hani ya, bahwa menyanyi ini bisa mengembangkan semua aspek ya, yaitu motoriknya, baik itu kasar maupun halus ya, kemudian bahasa, kognitif, kemudian juga sosial, emosi, dan moral agama. Nah, jadi dalam Antum Teaching ini berharap bahwa kegiatan bermusik atau bernyanyi ini bisa mewarnai pembelajaran itu sendiri, kemudian dari menyanyi tersebut bisa kita kembangkan beragam aspek perkembangan. Nah, makanya salah satu titik tekannya ya, jadi anak bukan hanya diajarkan lagu, tapi bagaimana memaknai lagu tersebut. Jadi kita gali isinya. Apa sih pesannya gitu kan ya, seperti tadi dalam lagunya misalnya, jika aku berdoa, aku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan semua permohonan hamba yang beriman. Nah, lagu tersebut kan sebenarnya memang lebih kepada nuansa ini aspek pengembangan agama ya, tetapi di dalamnya juga ada tentang kognitif karena ada pemberitahuan ya, ada pengetahuan tentang adab berdoa. Kemudian ada sosial emosi. Kenapa? Oh, berdoa itu harus sungguh-sungguh, harus serius. Terus suaranya harus lembut, nggak boleh teriak. Itu kan mengenai juga adab. Jadi sosial emosi, moral agama gitu kan ya dikembangkan. Nah, termasuk angkat tanganku. Oh, berdoa itu nggak boleh misalnya sambil jingkrak-jingkrak, tapi duduknya yang bagus, kemudian mengangkat tangan. Jadi seluruh aspek perkembangan itu bisa kita kembangkan dari lagu itu. Nah, nanti bisa kita kembangkan juga gerakan-gerakan yang sesuai dengan isi lagu. Nah, itu yang dimaksud dengan quantum teaching ya, dalam pembelajaran menyanyi atau menyanyi dalam pembelajaran quantum teaching. Nah, mudah-mudahan jelas ya penguatan dari saya kan. Jadi tadi kan sudah Kakak Hani sudah memberikan konsep-konsep dan saya mengakhiri dengan mencoba menguatkan lagi nih konsep-konsep yang sudah teman-teman dapatkan gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, nampaknya jelas ya. Nanti kan insya Allah akan diberikan juga rekamannya ya, sehingga bisa lebih jelas lagi gitu ya, bisa mengulang kembali apa yang tadi atau belajar kembali apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kakak Hani. Nah, insya Allah pekan depan ya, hari Selasa dan Rabu. Nah, teman-teman, hari Selasa ini kita akan belajar bagaimana langkah-langkah menggunakan metode menyanyi. Jadi yang selama ini mungkin dilakukannya begini ternyata harusnya seperti itu gitu kan. Jadi ada step by step-nya. Nanti pada hari Rabunya kita belajar tentang bagaimana mengekspresikan lagu melalui gerak. Artinya bahwa pada anak usia dini nyanyi tanpa gerak itu hal yang mustahil. Jadi ya namanya nyanyi pasti harus pakai gerakan. Karena apa? Itu salah satu bagian dari quantum teaching. Jadi mencoba menggali gitu kan ya isi nyanyian, kemudian mempersonifikasi isi nyanyian tersebut melalui gerakan-gerakan yang sesuai. Nah, ini lagu yang akan kita pelajari. Mungkin nanti kakak-kakak bisa men-share ya. Lagunya adalah yang pernah kita pelajari pada pertemuan di Sunter dulu ya, lagu itu dulu biar lebih detail. Jadi nanti lagunya boleh di-share dulu sehingga nanti bisa belajar dulu gitu. Yang di-share adalah yang PPT-nya aja, PPT lagu. Yang PPT lagu buru-buru yang waktu itu dibuat oleh Meisha ya kalau nggak salah ya. Ya, oke. Baik, itu saja. Mungkin saya kembalikan lagi kepada Kakak Hani, silakan. Terima kasih. Terima kasih Ibu ini karena sekarang sudah menunjukkan pukul 12:14 menit, maka menandakan bahwa kegiatan khusus pada hari ini telah selesai. Mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya harap Ibu tetap menjaga semangatnya untuk mengikuti
kursus kelas di minggu depan bersama dengan teman-teman saya. Baik, kalau begitu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Guru dan Bapak Guru semuanya dan teman-teman, untuk tidak live dulu dari room Zoom karena kita akan melakukan dokumentasi untuk ini. Open kamera dulu ya, open kamera dulu. Kamera kita foto. Pak Muklis, backgroundnya gelap, Pak Muklis. Nggak kelihatan. Nah, gitu. Nah, jadi terang tuh. Pak Muklis bajunya keren. Seragam baru ya, Pak? Baru dibeliin. Alhamdulillah. Udah. Iya. Kata tetangga kayak kue pepek. Apa sudah pada siap semua? Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Tahan perutnya. Karena ketahuan saya mulu. Bentar ya, Bu. Oke, sekali lagi ya, Ibu. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Udah ya Kakak Mesha nih giginya kering nih tadi nyengir. Ya. Oke, terima kasih ya Kakak. Terima kasih juga ini Bapak Ibu Guru. Terima kasih atas kehadirannya. Ditunggu pada pertemuan Selasa dan Rabu depan ya.